Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kasih Sayang atau Valentine. Sudah ada belum nih kado yang dipersiapkan untuk pribadi yang kita sayang? Atau mungkin ada juga nih yang sudah menyiapkan makan malam romantis dengan kekasih hati kita. Inilah yang kerap digambarkan ketika kita bicara tentang kasih sayang. Ya, saudara-saudara, jika ditanya, mana yang lebih menyakitkan nih? Dimusuhi secara terang-terangan atau diabaikan begitu saja? Banyak orang mungkin akan menjawab bahwa diabaikan jauh lebih menyakitkan. Elie Wiesel, seorang penyintas Holocaust dan penerima hadiah Nobel perdamaian, pernah berkata, "The opposite of love is not hate, but ignorance." Lawan dari kasih atau cinta bukanlah kebencian, melainkan pengabaian. Inilah mengapa pengabaian seringkali membuat kita merasa tersisih, tidak dihargai, atau bahkan merasa terluka yang begitu mendalam. Ketika kita merasa diabaikan atau merasa tidak dihargai, mudah bagi kita untuk tenggelam di dalam kekecewaan, amarah, atau bahkan keinginan untuk membalas. Namun, Tuhan Yesus mengajarkan jalan yang lebih mulia, jalan kasih dan pengampunan yang tidak hanya melepaskan orang lain tapi juga membebaskan diri kita dari belenggu yang namanya kepahitan. Lalu, bagaimana seharusnya kita sebagai orang beriman merespons ketika kita diabaikan atau ketika kita diperlakukan sesuatu yang mengasah kebencian diri kita? Saudara-saudara, Matius 5 ayat 41 berkata, "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Dalam budaya Yahudi pada masa itu terdapat hukum sosial yang mengizinkan tentara Romawi untuk memerintahkan seorang Yahudi, bangsa yang saat itu berada di bawah penjajahan Romawi, untuk membawakan barang-barang mereka. Namun, aturan tersebut membatasi nih jarak yang boleh ditempuh, yaitu tidak lebih dari 1 mil. Hal ini menunjukkan sebuah tindakan kurang pantas yang dilakukan oleh tentara Romawi terhadap orang Yahudi. Tetapi dalam tindakan kurang pantas ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika tindakan kurang pantas sudah dilakukan terhadap kita, kita tidak perlu mendenda, melainkan tunjukkanlah kebaikan lebih daripada yang orang itu lakukan. Inilah bentuk dari dibebaskan oleh kasih dan pengampunan. Dengan mengampuni, kita tidak hanya membebaskan atau melepaskan orang lain yang sudah bersalah pada kita, tetapi itu juga membebaskan diri kita sendiri dari beban yang namanya kebencian. Martin Luther King Jr. pernah berkata, "I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear." Atau, "Saya telah memutuskan untuk tetap memilih cinta. Kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung." Memang, membenci itu jauh lebih melelahkan dan menguras tenaga dibandingkan mencintai yang lebih menyegarkan dan memulihkan tenaga. Dan melalui pengampunan serta tindakan kasih yang lebih dari yang orang lain pikirkan, orang lain juga dapat melihat sebuah cinta yang luar biasa yang bisa mengubah karakter, bahkan bisa mengubah tindakan buruk seseorang. Tidak selamanya indah, tapi bisa menjauhkan keluh kesah. Selalu menjernihkan otak tanpa pernah ditunjukkan congkak. Kerap menyayat hati supaya terlihat isi nurani. Mencoba menyata diskusi agar menjauh dari ilusi. Dan akhirnya, ketika segala pinta menjadi maya, maka cinta akan menjadi nyata. Kiranya Tuhan senantiasa mampukan dan nolong kita di dalam memberikan kasih dan pengampunan yang lebih daripada yang orang
berikan pada kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.